Al-Imam Al-Baghawi di dalam tafsirnya menyebutkan sebagai penyebutan bahwa Rasulullah SAW datang ke muka bumi ini, diutus ke muka bumi ini di dunia ini sebagai rahmat semesta alam adalah bahwa Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini
adalah sebagai sumber kebahagiaan dan kebaikan bagi penghidupan mereka di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Imam Ibnu Abbas menyebutkan di dalam tafsirnya, siapa yang mengikuti ajaran kasih sayang yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka hidupnya akan bahagia. Dan sebaliknya, barang siapa yang menolak atau menentang ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka hidupnya akan merugi. Hal ini seirama dengan hadis Al-Bukhari di mana Rasulullah SAW bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggan masuk surga. Salah satu sahabat bertanya, "Kalau ya Rasulullah, wa ma ya'ba?" Ya Rasulullah, siapa yang orang-orang yang enggan untuk masuk surga? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Qal man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba." Siapa yang mentaatiku, maka dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang menentangku dan tidak mentaatiku, maka dialah orang yang enggan untuk masuk surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Man ata'ani dakhala jannah. Barang siapa yang mentaatiku akan masuk surga. Kata man di sini adalah umum siapa saja. Dan surga dikatakan ketika kita di dunia adalah kebahagiaan, ketenangan hidup, kenikmatan, dan keakuran tetangga, keluarga sakinah, dan lain-lain. Kita akan kadang-kadang taat kepada Rasulullah SAW. Kita cinta kepada Nabi, mahabbah kepada Nabi. Akan tetapi ajarannya kita enggan untuk mengikutinya. Sunnah-sunnahnya kita tidak mau untuk menghidupinya. Padahal begitu cinta kita kepada Nabi pun semuanya, baik perkataan, ucapan, perbuatan, keadaannya. Dicontohkan oleh Rasulullah SAW bagaimana ketika kita bersin, bagaimana ketika kita batuk, bagaimana ada makan, minum, berjalan, dan lain sebagainya. Akan tetapi ada hal yang melekat pada diri Rasulullah SAW, dan itu terasa sulit kita laksanakan pada diri kita. Namun demikian, hendak ini menjadi bahan renungan buat kita. Apa yang melekat pada diri Rasulullah SAW? Yaitu sidik, amanah, tabligh, dan fatwa. Ini yang sampai hari ini kita sulit untuk melaksanakannya. Padahal begitu kita mengucapkan wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita sifat-sifat Rasulullah, sifat jujur, dapat dipercaya, memegang suatu amanah, baik perorangan maupun secara umum, harusnya sudah melekat pada diri kita. Akan tetapi kenyataan pada saat ini sangat berbeda, sangat jauh sekali. Masih banyak sebagian kita yang tidak peduli dengan saudara kita, yang empatinya kurang buat saudara kita, dan lebih miris lagi, masih ada yang tega menari-nari di atas penderitaan orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Padahal kasih sayang yang diberikan Nabi SAW bukanlah hanya ucapan semata, akan tetapi dalam hidup keseharian beliau praktekkan, beliau implementasikan dengan nyata. Kasih sayang ini bentuk yang universal kepada seluruh makhluk ciptaan Tuhan, bahkan kepada orang yang musyrik saja, orang munafik pun Nabi SAW berlaku santun dan mengasihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita ingat ketika Rasulullah SAW hijrah ke daerah Taif dan mengajak penduduk Taif untuk memeluk agama Islam. Akan tetapi apa yang didapatkan oleh Rasulullah SAW ada suatu perlakuan yang sangat meyakinkan.
bukan penyambutan yang ia dapat, tapi penyambutan dengan batu. Bahkan tubuh Rasulullah SAW berdarah, sehingga sampai-sampai malaikat penjaga menawarkan jasa kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk mengangkat 2 buah gunung itu, aku akan timbahkan kepada mereka. Tapi apa jawaban Rasulullah? Jangan. Kemudian beliau berdoa, andai mereka saat ini tidak menerima Islam, semoga anak cucu mereka adalah orang yang menyembah-Mu ya Allah. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak tahu. Kemudian dikisahkan juga di dalam riwayat Sahih Muslim, pada suatu hari datang seorang sahabat berkata kepada beliau, wahai Nabi, doakan keburukan atau laknat bagi orang-orang musyrik. Kemudian Nabi menjawab, sungguh aku tidak diutus sebagai seorang pelaknat, akan tetapi aku diutus sebagai pembawa rahmat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan Rasulullah SAW juga adalah seorang pemaaf. Ketika terjadi perang Uhud, yaitu paman beliau Hamzah bin Abdul Thalib, paman yang selama ini menyayanginya, yang selama perjuangannya selalu menjaganya, pada saat itu terbunuh oleh seorang budak yang bernama Wahsy. Dan pamannya ini bukan saja dihunuskan tombaknya Wahsy kepada tubuhnya, bukan saja dihunuskan pedangnya kepada tubuhnya, akan tetapi tubuhnya dicari-cari. Sungguh sangat sakit dan menyedihkan bagi Rasulullah SAW. Akan tetapi suatu ketika Wahsy menghadap beliau dan menetapkan bahwa dirinya akan masuk Islam, Rasulullah SAW memaafkan dan menerimanya. Walaupun Rasulullah tidak mau memandang wajahnya Wahsy. Karena apa? Karena ia tidak ingin teringat kembali peristiwa-peristiwa yang menyakitkan dan menyedihkan. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Dan banyak lagi akhlak-akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebagai pembawa rahmat, sehingga saking agungnya budi pengerti beliau, sehingga Allah pun memujinya, yang diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Quran ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan sungguhnya kamu benar-benar mempunyai budi pengerti yang agung. Dan masih banyak lagi kisah-kisah yang lainnya, sehingga satu-satunya ayat Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh pada diri Rasulullah SAW benar-benar ada suri tauladan yang baik bagimu, yaitu orang-orang yang mengharap rahmat, yang mengharap ampunan Allah dan kedatangan hari kiamat, serta yang banyak mengingat Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apabila kita menjadi pribadi yang pemaaf, maka dapat kita rasakan lingkungan sosial di tengah masyarakat yang damai. Tidak ada dendam yang terjadi di antara manusia. Itulah kasih sayang yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya agar diikuti oleh umatnya. Semoga di bulan Maulid ini kita dapat meneladani sifat dan akhlak mulia Rasulullah SAW, yang mana dalam mencontoh dan menerapkan akhlaknya terdapat kemaslahatan yang akan kita dapatkan baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Demikianlah khutbah singkat pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah Subhanahu wa taala kemampuan sehingga cinta kita, mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatan innahu samii'un 'aliim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha innahu huwal ghafurur rahim.
اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah Rabbil Alamin alladhi khalaqal insan wa sa'iral makhluqat walladhi 'allamal insan ma lam ya'lam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah ta'ala wa ta'atil anakum tuflihun wa alamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyil qadiman fa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiyaika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin warda Allahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'i tabi'in lahum bi ihsani ila yaumiddin warda anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.